إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala nabiyyi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, masih tentang bersikap lemah lembut kepada orang tua. Kita akan membaca athar yang ke-9 yang dibawakan oleh beliau dari Urwah ibn Zubair, dari Urwah ibn Zubair dari ayahnya, yaitu Az-Zubair. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24, yaitu firman Allah, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, rendahkanlah kedua sayapmu kepada orang tuamu karena dorongan kasih sayang. Qala Az-Zubair menafsirkan ayat barusan, la tamtani' min syai'in ahabbahu, jangan pernah tidak memenuhi keinginan kedua orang tuamu. Jangan pernah tidak memenuhi keinginan kedua orang tuamu. Baik, kita akan jelaskan dari ayatnya dulu. Ayatnya berbunyi, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 24. Rendahkanlah kedua sayapmu di hadapan orang tuamu. Emang manusia punya sayap? Ini adalah bahasa kiasan. Bahasa apa? Kiasan. Kita bicara burung, karena yang punya sayap siapa? Burung. Burung itu ketika akan terbang tinggi, sayapnya diangkat apa direndahkan? Ketika terbang, sayapnya apa? Diangkat. Ketika dia turun tempat yang rendah, sayapnya diapakan? Direndahkan. Jadi makna wakhfid lahuma janahadzulli artinya adalah rendahkanlah dirimu, bertawaduklah di hadapan orang tuamu. Itu maknanya. Sebagaimana burung ketika dia merendah, dia akan meletakkan kedua sayapnya, begitu pula anak ketika berada di hadapan kedua orang tuanya seakan-akan seperti burung yang merendahkan sayapnya, alias jangan merasa lebih tinggi dibandingkan orang tua. Penyakit orang yang tingkat pendidikannya tinggi, ilmu agamanya tinggi, hartanya banyak, jabatannya tinggi, penyakitnya adalah merasa lebih tinggi, karena memang kenyataannya dia tinggi. Tapi kalau sudah ketemu dengan orang tua, maka setinggi apapun tingkat pendidikanmu, engkau rendah di hadapan orang tua. Sebanyak apapun ilmu agamamu, kalau sudah berada di hadapan orang tua, kamu rendah. Setinggi apapun jabatanmu, kalau sudah di hadapan orang tua, rendah. Jangan pernah membawa bintang 4 di hadapan orang tuamu, kamu tetap rendah. Jangan merasa oh sudah tamat pesantren, sudah hafalan Qur'annya banyak, hafalan hadisnya banyak, ayah dan ibu saya
boro-boro hafal baca Quran aja mungkin belum bisa. Terus Anda merasa lebih tinggi dari ibu Anda, lebih merasa tinggi dibandingkan ayah Anda? Tidak. Walaupun orang tua kita tingkat pendidikannya rendah, kita sudah sampai S2, S3, sudah doktor. Orang tua saya, orang tua kita cuma tamatan SD. Jangan merasa lebih tinggi. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gengsi. Ketika kita sudah dikenal di mana-mana, kemudian orang tua kita nuwun sewu mungkin dari kampung, penampilannya biasa-biasa. Jangan gengsi kita untuk menggandeng kedua tangan orang tua kita. Jangan malu untuk mengenalkan orang tua kita yang mungkin secara fisik mungkin biasa-biasa saja, karena kita disuruh merendahkan di hadapan orang tua kita. Kemudian Az-Zubair menafsirkan ayat tadi, salah satu aplikasi dari ayat itu adalah orang tua minta sesuatu jangan ditolak. Itu aplikasinya. Salah satu aplikasinya merendahkan diri. Orang tua minta apa, penuhi permintaannya, selama tidak melanggar apa? Syariat. Selama tidak melanggar syariat. Kalau tidak salah, Az-Zubair ini pula yang suatu hari orang tuanya, entah ayahnya entah ibunya, pengen makan jantungnya pohon kurma. Jadi pohon kurma kalau dibelah di tengah-tengahnya itu ada apanya? Ada jantungnya. Apa? Pondoh. Ya, mirip gitu-gitulah pondohnya. Mungkin di pohon kelapa juga ada ya. Di pohon bambu juga ada kalau nggak salah. Pengen itu. Padahal hari itu yang namanya pohon kurma itu mahalnya minta ampun. Karena lagi jarang ada pohon kurma, kemudian saat itu buah pohon kurma lagi mahal-mahalnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau beli pohon kurma yang terbaik. Setelah dibeli dengan harga yang melambung tinggi, beliau tebang pohon. Beliau tebang pohon. Orang-orang pada ngeliat, ente sehat ya. Kalau bahasa kita sekarang, ente waras ya. Orang lagi nyari pohon kurma karena buahnya lagi mahal, ente beli, ente tebang. Cuma untuk ngambil apa? Cuma untuk ngambil pondohnya. Apa kata beliau? Apapun yang diminta oleh orang tuaku, selama aku bisa penuhi, aku akan penuhi. Apapun yang diminta oleh orang tuaku, selama aku bisa penuhi, aku akan penuhi. Walaupun harus mengorbankan duit sebanyak apapun. Itu aplikasi betul dari firman Allah Azza wa Jalla yang tadi kita dengarkan. Orang tua kita nggak minta banyak sama kita, paling minta supaya, nak, kamu belajar yang baik ya, nak, kamu bantu ibu ya nyuci, kamu bantu ibu ya bersih-bersih, kamu antar ibu ya. Gak banyak yang diminta oleh orang tua kita, selama kita bisa penuhi. Jangan sampai kita, nak, antar ibu ya ke pasar. Aduh bu, saya sudah ada janjian. Sama siapa? Sama teman. Mau ngapain? Mau ngopi. Astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, orang tua nomor satu, itu prioritas. Ya, tentunya selama tidak melanggar syariat. Ya, melanggar syariat contoh, ibu diantar ya kemana? Ke dukun. Wah, itu lain masalah. Tapi kalau misalnya ibu kita pengen sesuatu, nak, tolong hajikan ibu ya, siap. Duitnya nanti golet. Nyari. Ya, kalau mampu. Terakhir, ada pelajaran berharga yang masih saya ingat. Ini kejadian ketika saya masih SD. Saya punya kakek di sini di Kedung Wulu, namanya Mbah Kartameja.
biasa juga dipanggil dengan Mbah Muhayyad, punya beberapa anak. Salah satunya ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyad. Ketika mbah itu sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, bahkan sudah pakai apa namanya buat buang air seni itu, pakai selang itu apa namanya, kateter, sudah pakai kateter. Tentunya kan susah kan mau pergi kemana-mana. Mbah pengen ke rumah anaknya yang di Jakarta. Mbah pengen ke rumah anaknya yang di Jakarta. Pakai kendaraan apa? Kendaraan umum. Dari mana kendaraan pribadi? Kendaraan umum. Ini kejadian saya masih SD. Ngomong sama beliau, bicara sama putra-putranya yang ada di sini, semuanya mengatakan, enggak, susah, nanti repot, ini di mana nanti di bis bawa kateter, bawa kantong isinya apa? Pipis. Nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana? Intinya seluruh anaknya menolak. Terus kata mbah, "Kayak si neng Banyumas celuk ngeneh." Neng Banyumas itu maksudnya ayah kami. Ayah kami kan saat itu ajarnya di Banyumas. "Kayak si neng Banyumas celuk ngeneh." Itu yang di Banyumas suruh ke sini. Akhirnya singkat cerita beliau datang, "Pripun, Pak? Aku pengen meng Jakarta." Langsung bapak mengatakan, "Nggih." Ayah kami bukan tipe orang kaya, bukan. Saya tahu persis saya tahu persis beliau itu bukan orang yang banyak duit, bukan. Sampai wafatnya beliau cuma punya sepeda. Itu pun sepeda yang dikasih warisan dari kakek kami. Jadi bukan orang yang bisa nyewa mobil, bukan orang yang gampang dapat duit, enggak. Ayah kami orang yang sederhana. Seperti yang saya katakan tadi, ketika meninggal dunia, satu-satunya kendaraan yang beliau punya adalah sepeda. Yang sekarang bisa antum lihat sepeda ontel itu yang hitam gede itu warisan dari kakek. Itu yang beliau punya. Tapi beliau yakin bahwa apapun yang diminta oleh orang tua, kalau bisa dipenuhi. Beliau hanya mengatakan, "Nggih, ya siap. Masalah nyari biayanya gimana kita pikirin. Yang penting orang tua itu sudah tenang." Jadi ketika orang lagi sakit, dia itu butuh perasaan tenang. Ketika kita katakan iya, itu sudah tenang. Masalah nanti gimana caranya, udah dipikirin, Allah akan mudahkan. Dan akhirnya betul kejadian. Bahkan berangkat ke Jakarta, saya ingat sekali, saya itu ikut ya, mendampingi kakek di sampingnya. Waktu masih SD, sama satu keluarga akhirnya berangkat semua. Dan alhamdulillah lancar-lancar aja. Jadi apapun yang diminta oleh orang tua kita, kalau kita bisa penuhi, kita penuhi, selama tidak melanggar syariat. Dan tentunya dengan penuh kelembutan, karena bab yang beliau bawakan adalah bab berlemah lembut kepada orang tua. Salah satu bentuk berlemah lembut kita kepada orang tua adalah memenuhi permintaan orang tua selama tidak melanggar syariat, dan kita penuhinya dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.